Nah, di tutor kali ini kita akan bahas tentang routing, request, dan juga response dalam mata kuliah web programming. Nah, di sini kita udah punya home blade, juga form, sama navbar. Nah, navbar ini udah bisa dibikin sendiri, jadi kayak navbar biasa di HTML, cuman ada adject-nya. Ini udah dibahas di sesi sebelumnya tentang blade. Nah, ini formnya bakal kita pakai buat request dan response, pembahasan request dan response. Nah, di sini kita mulai dulu dengan routingnya ya. Nah, jadi di routing ini kita bisa lihat ada root get URL. URL-nya ini pokoknya kalau tambah ini di URL-nya bakalan muncul view yang di welcome.blade. Nah, ini. Nah, atau pokoknya ada tambahan ini, dia bakalan jalanin function di sebelahnya. Jadi functionnya itu return welcome.blade ini. Jadi yang ini. Nah, kalau kita run, nah kalau kita run ini, dia bakalan muncul kayak gini. Nah, ini welcome-nya Laravel. Nah, jadi kalau kita mau ganti, jadi misalnya kita mau ke home. Nah, ini bisa kayak gini, kayak gini. Jadi dia bakalan nge-return home plate. Save, terus kita refresh. Nah, di sini bakal muncul home. Sama kalau mau ke form juga bisa. Nah, di sini tapi kita mau bikin, karena udah belajar MVC ya, kita jadi bikinnya dari controller. Jadi function yang ada di sini kita pindahin ke controller. Nah, pertama kita bikin controllernya dulu. Caranya gimana? PHP artisan make controller, terus nama controllernya. Misalnya di sini people controller. Oke, nah di sini langsung controller sukses created successfully. Nah di sini bakal muncul oke people controller. Nah di people controller ini misalnya kita bikin public function show home. Jadi munculin home-nya, nama fungsinya show home. Terus kita langsung return aja view home. Oke. Ini bakalan langsung jadi. Nah terus di sini kita bakalan hapus fungsinya ini. Jadi kita hapus aja kayak gini. Terus kita buka tutup kurung siku, cari people controller, kelas, dia langsung auto. Jadi tinggal tulis people controller, tinggal di enter aja, terus kelasnya. Terus kita koma aja, mau jalan yang page yang mana? Maksud saya function yang ada di sini. Function apa namanya? Show home. Nah, terus ini udah langsung jadi. Jadi kalau kita ke Chrome, nah ini sorry, sini kita tambahin home. Nah, langsung jadi ini. Ini udah jadi ya. Nah, terus kalau kita tambahin juga buat ke form. Ini tinggal ganti aja namanya, show form, ganti dia ke form. Nah, terus di sini tambahin juga kalau dia ke form, dia bakalan jalanin function show form. Nah, kalau kita run ke form, dia bakalan running form. Oke, itu kita ke formnya. Kita bakalan nampilin apa yang ada di datanya kita. Nah, sebelum itu kita bikin modelnya dulu. Cara bikin modelnya tinggal PHP artisan make model. Kita bikin nama modelnya people. Nah, di sini langsung muncul model created successfully. Nah, kita cari di model, ini langsung muncul ya. Nah, ini use as factory, kita langsung bikin aja atributnya. Jadi $atribut, protected atribut. Nah, terus kita tambahin aja variabelnya. Misalnya yang pertama name, terus masukin value-nya. Misalnya di sini masukin Raymond. Satu lagi variabelnya namanya major. Misalnya CS. Oke, terus tinggal di titik koma sini. Ya, untuk modelnya udah selesai, udah kayak gini aja. Nah, terus di people controllernya, nah di sini kita tambahin buat manggil modelnya yang tadi udah kita bikin. Nah, kita bikin variable people dulu. Terus kita new model people. Nah, ini tinggal yang app model, enter aja, dia bakal ke import yang ini. Nah, terus titik koma. Nah, terus tinggal kita tambahin di sini compact. Masukin nama variabel yang tadi yang udah dibikin di sini ya. Nah, people namanya kan. Nah, terus kita ke formnya, form blade.
Di sini kita udah bisa manggil yang people-nya tadi. Misalnya pakai tag H2, kita manggil people-nya. People major. Sorry. Nah, di sini kalau kita run form, nah ini udah muncul ya, Raymond CS. Oke. Berarti kita udah bisa manggil ke people-nya itu. Nah, terus di sini request sama response-nya kita bikin form. Action-nya nggak perlu, kita pakai metodenya post. Metode post. Terus di sini di dalam formnya kita mau input datanya. Nah, inputnya ini type text, name kayak biasa, kayak di HTML biasa. Placeholder-nya kita isi enter name. Terus kita tambahin lagi satu input, namanya major. Placeholder enter major. Terus tambahin button submit. Button type-nya kita submit. Terus submit. Terus biar nggak error, kita tambahin ini satu komen buat nggak error, CSRV field. Oke. Jadi di webnya ini kita kalau setelah submit kita harus bikin satu controller lagi. Jadi ini namanya pas submit dia bakalan manggil yang ini. Jadi kita bikin aja public function submit form namanya. Ini bisa namain apa aja. Terus kita bikin atributnya lagi dari model. Jadi new people. Nah, terus di sini tambahin request. Nah, di sini kita tambahin request. Nah, request itu istilah untuk user yang ingin memberikan atau melakukan sebuah aksi untuk mengakses resource. Misalnya ya ini mengisi form. Nah, jadi di request ini itu kita ngambil inputan dari user. Jadi dimasukin ke variable request. Nah, jadi apa yang disubmit bakalan masuk ke sini. Terus tinggal kita copy aja. Nah, jadi misalnya people name sama dengan request name. Ini request name ini dari form yang ada di sini. Jadi namanya kan name. Jadi request name. Nah, terus tambah satu lagi buat majornya. Major, sini major juga. Nah, terus kita tinggal return view sama return view page-nya page form. Terus compact sama yang kayak di atas ya, compact people. Nah, jadi abis dia copy dari requestnya ke people, dia bakalan ngeprint kayak yang tadi, sesuai yang kayak satu webnya tadi, satu page-nya tadi. Jadi ini abis dia dapat request, dia bakalan response-nya ini. Jadi ini bisa dibilang fungsi response-nya lah, dari response function. Nah, terus dia bakalan jadinya kayak gini. Ini kita ke form, masukin submit. Oh ya, kita belum panggil di webnya. Nah, di sini kita panggil root, terus di sini ganti post, ganti namanya jadi submit form. Ini kita ganti jadi post. Terus di sini kita pakai submit form. Nah, ini postnya dari jadi itu postnya buat kita request ke server katanya. Nah, jadi dia bakalan jadi kayak gini. Nah, kita ke form, kita isi ini submit. Nah, dia bakalan mengubah data yang tadi udah ada ya, dari people modelnya tadi. Nah, untuk routingnya jadi routingnya kayak gini. Routing ke home, ke form, ini juga ke form. Ini udah masuk request response-nya.
Nah, jadi tiap URL-nya ketambahan /home, dia bakalan ke function yang ini. Nah, itu buat routingnya. Jadi routingnya itu ada di web.php. Nah, buat request response-nya kita bisa lihat dari formnya. Dari formnya ini kita bisa lihat ini dia ngambil data. Jadi dia nge-request. Terus request-nya itu kita masukin ke variable request di people controller ini ya. Jadi function semuanya function kan dia ke people controller. Nah, jadi masukin ke request, terus requestnya ini kita masukin ke model yang kita objek yang udah kita bikin di sini. Jadi ada variable people. Nah, kita masukin ke variable people-nya. Nah, habis itu kita return kayak di sini kan. Kita return tapi dengan people-nya ini datanya udah dari requestan tadi. Nah, itu response-nya. Jadi kita nge-response data yang udah di request dari usernya. Nah, udah sekian gitu aja request response dan juga routing di web programming di tutor kali ini. Thank you.